Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Eduardus Pondi. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 dari LPTK Universitas Pakuan Bogor. Hari ini Senin 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 8 secara luring. Berikut praktik pembelajaran UKIM saya. Selamat menyaksikan. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Adi untuk memimpin kita dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapak, sebentar kami akan memulai pelajaran. Berkati, semoga apa yang diajarkan oleh Pak Edu dapat kami mengerti. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Berdiri. Beri salam. Selamat siang Pak Edu. Oke, selamat siang. Silakan duduk. Dan bersehat ya, sehingga kita bisa belajar atau melakukan aktivitas dengan baik dan sehat ya. Selanjutnya saya akan ngecek kehadiran ya. Oke, cukup jawab hadir. Suaranya yang jelas ya. Alia, Dio, Grace, Gede, David, Abi, Hadir, Pak. Gisel, Hadir. Bagas, Hadir. Nika, Hadir. Jovanta, Hadir. Josephine. Oke. Ada yang belum? Martin. Hadir Pak. Oke, hadir semua ya. Baik. Sebelum kita lanjut, yang pasti dan saya percaya kalian sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti pelajaran atau untuk mengikuti kegiatan hari ini. Ya, tetap semangat. Ya, apapun yang terjadi. Ya, tugas kalian adalah belajar. Ya, tugas kalian adalah datang ke sini untuk menimba ilmu. Ya. Oke, sebelum saya masuk kepada materi, saya akan memberikan beberapa soal untuk kalian kerjakan. Ya, ada 5 soal yang untuk kalian kerjakan. Silakan dijawab. Nanti kita 5 menit ya. 1 soal 1 menit pilihan ganda. Ya. Yang sudah boleh langsung dikumpulkan atau cukup mengangkat tangan saja. Ada yang mau ditanyakan? Oke? Baik.
Bukunya di-share dulu. Oke, 5 menit. Saya kasih waktu untuk mengerjakan. Silakan tulis nama ya, sama jawabannya mau disilang atau dilingkarkan boleh. Tidak ada pulpen? Saya mau minjemin temennya? Boleh? Sudah? Sudah, Pak. 3 menit. Oke. Sudah? Oke. Oke. Sudah 5 orang yang sudah mengumpulkan. Sudah. Iya, ada lagi. Sudah semua? David? Selanjutnya setelah kalian menyelesaikan latihan soal di awal, maka saya mencoba untuk bertanya tentang materi. Dan ini pertemuan kita yang kedua. Nah, pertemuan sebelumnya kita sudah pernah membahas, ya. Ada yang masih ingat inti dari pembahasan kita di materi sebelumnya? Ada? Boleh? Oke, lihat. Menganalisis unsur. Ya. Oke, menganalisis unsur. Ada berapa unsur? Ada 6. Boleh sebutkan 2? Apa dan di mana? Ada lagi? Ya, yuk. Kapan dan siapa? Kapan dan siapa? Sudah berapa? Sudah 4. Berarti tinggal 2 lagi. Apa? Oke, silakan. Mengapa dan bagaimana? Mengapa dan bagaimana? Oke, ada yang tahu singkatannya apa? Martin? Adik Simba. Adik Simba. Apa? Di mana? Kapan? Siapa? Mengapa dan bagaimana? Nah, itu materi yang sudah kita pelajari. Nah, hari ini kita akan memasuki materi yang baru. Materi apa? Nah, masih tentang berita. Ya, nah hari ini kita akan mempelajari bagaimana kita meringkas berita. Yang pertama meringkas, kemudian yang kedua adalah menyimpulkan isi dari berita. Nah, kalau minggu atau pertemuan sebelumnya kita menyaksikan tayangan link atau dari YouTube, maka hari ini juga sama. Hanya hari ini saya mengambil ada 2 video yang akan kita tonton. Nah, apa sih kegunaan kita belajar berita atau kaitannya dengan kehidupan nyata itu apa sih sebenarnya? Ada yang mau jawab? Ada yang mau coba jawab? Jadi kegunaan
penggunaan berita bagi kehidupan kita itu loh sebenarnya. Ya. Oke, yang pertama berita itu kan untuk mendapatkan informasi. Selain kita mendapatkan informasi, kita juga kalau tadi kan masuk, sekarang keluar, artinya memberikan informasi. Jadi penting dalam kehidupan kita mendapat dan memberikan informasi. Ya, apalagi dunia sekarang banyak sekali hoax. Jadi, nah di pelajaran berita ini, ya kita dituntut untuk menyampaikan berita itu sesuai dengan apa yang terjadi atau berdasarkan fakta. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, nah nanti saya akan menampilkan apa sih yang akan kita pelajari hari ini. Ya. Nah, yang pertama di sini ada kompetensi dasar pencapaiannya. Ya, merumuskan ringkasan dan kesimpulan di situ ekspresi tadi ditonton. Nah itu. Ya lanjut. Nah ini tujuan yang harus dicapai. Boleh satu orang baca, Grace? Tujuan pembelajaran melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model problem-based learning, peserta didik mampu meringkas dan menyimpulkan informasi dalam teks berita dengan tepat. Nah ini targetnya, nah ini goalnya. Peserta didik mampu meringkas dan menyimpulkan. Apa di situ yang terakhir? Objeknya kan berita, video dari YouTube. Nah yang terakhir apa? Dengan tepat. Itu aksinya, tujuan kita di situ. Ya, jadi harapannya dari 2 tayangan video nanti, maka peserta didik ya atau kalian mampu. Yang pertama meringkas, kemudian yang kedua menyimpulkan. Oke, sebelum kita menyaksikan video yang akan kita tonton bersama, kita akan membentuk kelompok. Oke, karena kita sudah ada kelompok sebelumnya, ya supaya lebih mudah dan praktis. Ayo kita ya dalam hitungan ketiga nanti kita akan membentuk kelompok yang sudah kita bentuk di pertemuan pertama. Oke, nanti kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di belakang. Oke, sudah? Ada yang mau ditanyakan sebelum membentuk kelompok? Jangan lupa membawa buku, alat tulis dan sebagainya untuk bergabung bersama kelompoknya. Sudah? Oke, silakan. Kelompok 1 di sini, kelompoknya Alia di sini kan, kelompok 1 Alia, kelompok 2 Abi, kelompok 3 Grace. Martin kemana Martin? Ayo, jangan bingung. Ini mejanya ini aja. Mejanya. Nah, itu. Kursi. Itu ada kursi. Sebenarnya kan kalian tidak perlu membawa kursi dari tempat kalian. Nah, tinggal kalian yang bergeser kemudian duduk di tempat temannya. Oke, cukup begitu. Pakai 2 meja, kelompok 1. Cukup. Oke. Saya akan membagikan
lembar ya atau lembar kerja ya. Lembar kerja nanti yang akan isi ya. Jangan lupa menulis nama kelompok, kemudian anggota kelompok ya. Hanya ada 2 pertanyaan. Yang pertama meringkas dan menyimpulkan dari kedua berita yang akan ditayangkan di TV. Oke. Nah, selanjutnya saya sudah membagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD, di mana nanti jawaban kalian itu akan dituliskan di situ dari 2 berita yang akan kita tonton. Ya, nah silakan nanti di dalam kelompok pun kalian akan berdiskusi, ya, berdiskusi untuk mengerjakan itu. Oke, sebelum kita atau saya tampilkan materi lebih lanjut, ada yang mau ditanyakan? Ada? Tidak ada? Oke, boleh lanjut. Nah, ini di sini nanti ada ringkasan, simpulan, dan penyampaian isi teks berita. Nah, penyampaian isi teks berita itu ketika kalian nanti presentasikan di depan. Ya, nah di sini ringkasan itu, ringkasan berita harus memuat unsur-unsur berita dengan rumusan lebih ringkas atau singkat. Dengan kata lain, ya, itu cukup ya meringkas itu ya, tidak perlu panjang-panjang nanti. Ya, cukup menuliskan unsur. Nah, kalian tadi sudah menyebutkan unsurnya apa saja. Baik berita 1 maupun berita yang kedua nanti sama. Untuk ringkasannya cukup menentukan unsur. Lalu kemudian, nah ini ada langkah-langkahnya. Ya, mendengar atau menonton video, kemudian mencatat adik simbanya. Ya, kalian silakan mencatat, kemudian membuat ringkasan berdasarkan unsur-unsur yang sudah ada. Unsur-unsur itu apa? Ya, itu adik simba. Kemudian meringkas sebuah berita dalam bentuk paragraf. Nah, ini nanti di membentuk paragrafnya ini di bagian kesimpulan saja. Ya. Nah, di sini nanti cukup dalam unsur-unsur. Oke? Ya, next. Nah, lalu yang kedua menyimpulkan. Nah, baru di sini menyimpulkan, menyimak. Ya, sama. Kedua kegiatan ini sama, menyimak atau menonton. Kemudian menentukan pokok-pokok isi. Nah, menyimpulkan ini ya berdasarkan pokok-pokok itu kalian bisa menyimpulkan menjadi sebuah kalimat atau sebuah paragraf. Artinya mewakili seluruh atau semua bagian dari berita yang ditayangkan atau yang kalian tonton. Itulah yang disebut nanti kesimpulan. Sudah? Oke, sebelum kita menyaksikan atau menonton tayangan video yang sudah disiapkan, ada yang mau ditanyakan? Ada? Oke. Baik. Silakan untuk dibuka videonya. Nah, ini video yang pertama, ya. Nah, harapan saya kita semua tidak ada yang ngobrol, hanya mendengarkan kemudian mencatat. Ingat tadi mencatat bagian-bagian atau pokok-pokoknya saja atau adik simbanya. Ya. Oke, saya kasih waktu. Kita akan menyaksikan ini 2 kali. Setiap video 2 kali penayangan. Ya, 2 kali. Oke. Nah, sementara itu di informasi selanjutnya tentang infrastruktur, kita ketahui bahwa minimnya infrastruktur itu tidak menyurutkan semangat siswa untuk menuntut ilmu. Di Mandailing, Natal, Sumatera Utara, anak sekolah melintasi anak sungai dan juga bebatuan terjal untuk bisa menimba ilmu. Butuh perjuangan bagi anak sekolah di Mandailing, Natal, Sumatera Utara agar bisa sampai ke sekolah. Mereka harus melintasi anak sungai dan bebatuan terjal. Merlin, salah satu siswa sekolah menengah pertama 7 Banjarbulan 1 Atap, harus berangkat pukul 6 pagi agar tidak telat ke sekolah. Jarak antara rumah dan sekolah mencapai 7 km. Tidak hanya Merlin, sebagian siswa yang menuntut ilmu di Sekolah Dasar Negeri 109 Siombor juga melakukan hal yang sama setiap pagi. Berangkat ke berapa dari rumah itu? Jaminan, Pak. Berapa berangkat sekolah? Jauh dari rumah ke sekolah, Pak. Berapa jauh dari rumah ke sekolah? 4
2 jam. 2 jam. Pernah terlambat? Pernah. Oke, kalau misalnya hujan, terus banjir, gimana jalan? Susah Pak. Kepala Sekolah SMP 7 Satu Atap dan SD Negeri 109 Panyabungan Sahudin mengaku memberi keringanan terhadap siswa yang terlambat sampai sekolah. Kalau hujan, biasanya setiap anak yang terlambat diberikan hukuman kan. Namun bagi mereka yang jauh, hukuman masih diberikan namun agak ringan. Sekolah berharap pemerintah daerah memperbaiki akses jalan menuju sekolah. Idris Tanjung, Mandeli Natal. Oke, sekali lagi ya. Baru nanti setelah ini kita lanjut ke berita yang kedua. Sudah siap? Oke, lanjut. Nah, sementara itu di informasi selanjutnya tentang infrastruktur, kita ketahui bahwa minimnya infrastruktur ini tidak menyurutkan semangat siswa untuk menuntut ilmu. Di Mandailing, Natal, Sumatera Utara, anak sekolah melintasi anak sungai dan juga bebatuan terjal untuk bisa menimba ilmu. Butuh perjuangan bagi anak sekolah di Mandailing, Natal, Sumatera Utara agar bisa sampai ke sekolah. Mereka harus melintasi anak sungai dan bebatuan terjal. Merlin, salah satu siswa sekolah menengah pertama 7 Panyabungan Satu Atap, harus berangkat pukul 6 pagi agar tidak telat ke sekolah. Jarak antara rumah dan sekolah mencapai 7 km. Tidak hanya Merlin, sebagian siswa yang menuntut ilmu di Sekolah Dasar Negeri 109 Siobon juga melakukan hal yang sama setiap pagi. Berangkat jam berapa dari rumah itu? Jam 6 Pak. Kenapa berangkat cepat kali? Jauh dari rumah ke sekolah Pak. Berapa jauh dari rumah sekolah? 2 jam Pak. 2 jam. Pernah terlambat? Pernah. Oke, kalau misalnya hujan, terus banjir, gimana jalannya? Susah Pak. Kepala Sekolah SMP 7 Satu Atap dan SD Negeri 109 Panyabungan Sahudin mengaku memberi keringanan terhadap siswa yang terlambat sampai sekolah. Kalau hujan, biasanya setiap anak yang terlambat diberikan hukuman kan. Namun bagi mereka yang agak jauh, hukuman masih diberikan namun agak ringan. Sekolah berharap pemerintah daerah memperbaiki akses jalan menuju sekolah. Idris Tanjung, Mandailing, Natal. Oke. Kita lanjut ke berita yang kedua ya, sama ya. Cara kerjanya sama. Yaitu meringkas dan menyimpulkan. Oke, lanjut ke berita yang kedua. Beginilah potret perjuangan pelajar asal dusun Rantai Lamun, Desa Pamosean, Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa demi menuntut ilmu. Mereka harus bertaruh nyawa menyeberangi sungai dengan bergelantungan pada tali jembatan agar sampai ke sekolah. Hal ini terpaksa dilakukan lantaran jembatan gantung yang menjadi akses utama menuju dan dari kampung mereka rusak parah usai diterjang banjir pada akhir tahun 2020. Hampir semua bagian jembatan gantung sepanjang 45 meter dan lebar 1,5 meter sudah terlepas, bahkan hilang terbawa air menyisakan kuat baja yang terhubung pada kedua sisi sungai. Lewat jembatan ini. Tidak takut kan? Kenapa tidak takut? Ini kan bahaya. Sudah biasa. Sudah namanya. Aparat pemerintah desa mengaku telah mengajukan anggaran dalam dana desa untuk biaya perbaikan jembatan. Namun upaya perbaikan terkendala dana desa yang belum cair. Pemerintah desa sudah berusaha semaksimal mungkin, sudah masuk musrembang desa akan dianggarkan termini, cuman adanya kendala, belum ada pencairan, makanya belum terrealisasi. Dusun Rantai Lamun berjarak sekitar 10 km dari pusat kota Kecamatan Mambi yang ditempuh dengan waktu kurang dari 1 jam melewati akses jalan yang masih buruk. Warga berharap pemerintah segera memberikan perhatian agar jembatan penghubung ke desa mereka dapat segera diperbaiki sebelum merenggut korban. Abdi Febriadi, Mamasa, Sulawesi Barat. Sekali lagi ya. Oke.
Beginilah potret perjuangan pelajar asal dusun Rantele Lamun, Desa Pemosean, Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa demi menuntut ilmu. Mereka harus bertaruh nyawa menyeberangi sungai dengan bergelantungan pada tali jembatan agar sampai ke sekolah. Hal ini terpaksa dilakukan lantaran jembatan gantung yang menjadi akses utama menuju dan dari kampung mereka rusak parah usai diterjang banjir pada akhir tahun 2020. Hampir semua bagian jembatan gantung sepanjang 45 meter dan lebar 1,5 meter sudah terlepas, bahkan hilang terbawa air menyisakan muat baja yang terhubung pada kedua sisi sungai. Lewat jembatan ini. Tidak takut. Kenapa tidak takut? Ini kan bahaya. Sudah biasa. Sudah benar-benar. Aparat pemerintah desa mengaku telah mengajukan anggaran dalam dana desa untuk biaya perbaikan jembatan. Namun upaya perbaikan terkendala dana desa yang belum cair. Pemerintah desa sudah berusaha semaksimal mungkin, ya, sudah masuk musremban desa dan dianggarkan tahun ini. Cuman adanya kendala, belum ada pencairan, makanya belum terrealisasi. Dusun Rantele Lamun berjarak sekitar 10 km dari pusat kota Kecamatan Mambi, ditempuh dengan waktu kurang dari 1 jam melewati akses jalan yang masih buruk. Warga berharap pemerintah segera memberikan perhatian agar jembatan penghubung ke desa mereka dapat segera diperbaiki sebelum merenggut korban. Abdi Febriadi, Mamasa, Sulawesi Barat. Ya, sudah disaksikan videonya. Nah, selanjutnya kalian akan mendiskusikan jawaban kalian berdasarkan dari video yang sudah ditonton, yaitu meringkas dan menyimpulkan. Silakan. Oke, sudah selesai? Ada yang mau ditanyakan? Kelompok 2 sudah hampir selesai. Kelompok 1? Diskusikan dari data yang ada tadi, ya, dari masing-masing kalian mampu menentukan unsur untuk meringkas, kemudian nanti menyimpulkan. Kesimpulan tidak perlu panjang-panjang. Inti dari apa yang kalian tonton atau apa yang tadi kita sama-sama menyaksikan di TV. Kalau sudah, nanti kita akan presentasi 3 kelompok, ya. Nah, diharapkan semua anggota kelompok terlibat di dalam presentasi atau menyampaikan jawaban, ya. Boleh dibagi siapa bagian ini, siapa bagian ini, ya. Disarankan semuanya untuk memberikan jawaban atau membaca, ya, hasil diskusi. Oke, 5 menit lagi kita akan presentasi, ya. Oke, waktu diskusi sudah selesai. Nah, sekarang kita lanjut ke kegiatan berikut, yaitu kalian akan menampilkan hasil diskusi kalian di depan kelas. Ya, ingat tadi di depan saya sudah menyampaikan bahwa setiap anggota kelompok mempunyai kesempatan untuk menyampaikan apa? Menyampaikan atau membaca hasil diskusi, ya, yang sudah kalian tulis di lembar kerja. Sudah siap? Oke, saya langsung ke kelompok 3. Ya, silakan kelompok 3. Nah, nanti teman-teman kelompok 1 dan kelompok 2 boleh memberikan komentar terkait penampilan atau mungkin dari suara, ya. Oke, seperti itu. Sudah siap? Jangan lupa memperkenalkan diri, dari kelompok berapa, anggota kelompoknya. Nah, mohon suaranya
agak keras sedikit, tapi tidak berteriak ya. Oke, siap? Mari kita memperhatikan, mendengarkan bersama-sama presentasi dari kelompok yang sudah ada di depan. Silakan. Selamat siang Ustaz dan teman-teman. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kita dalam meringkas dan mengumpulkan berita. Di sini kita kelompok 3 ada Gio, saya David, Gisela, dan Grace. Untuk ringkasan berita pertama, unsur apanya adalah perjuangan siswa sekolah. Untuk dimananya Mandailing Natal Sumatera Utara. Untuk unsur kampanye tidak ada dan siapanya siswa-siswi SMP 7 atau atap yang mengapa? Karena jalannya masih kurang bagus dan jarak yang jauh dan perlu 2 jam. Bagaimana? Untuk menempuh jarak 7 km ke sekolah mereka butuh waktu 2 jam. Simpulannya, perjuangan siswa ke sekolah. Berita kedua meringkas. Yang pertama apa? Pelajar bergelantungan di tali seberang sungai untuk ke sekolah. Yang kedua di mana? Mamasa, Sulawesi Barat. Yang ketiga kapan? Desember 2020. Siapa? Siswa-siswi SD. Mengapanya? Karena belum adanya pencairan untuk memperbaiki jembatan tersebut. Bagaimana? Perjuangan yang tidak mudah dari siswa-siswi untuk sampai ke sekolah. Menyimpulkannya, pelajar bergelantungan di tali seberang sungai untuk ke sekolah. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Oke, kita beri tepuk tangan. Oke, tahan dulu di sana. Ada yang mau mengomentari? Oke, yang pertama ya harus terlihat percaya diri untuk menyampaikan apapun hasilnya. Saya tidak mengomentari dulu hasilnya. Nah, nanti setelah presentasi semua baru kita menyimpulkan secara bersama-sama. Ya. Kalau kemudian suara itu penting supaya apa yang kalian sampaikan terdengar semua oleh anggota kelas. Oke, terima kasih. Silakan kembali lanjut kelompok kedua. Silakan kelompok kedua. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Hari ini kami kelompok 2 akan mempresentasikan jawaban, ringkasan dan kesimpulan yang sudah kami diskusikan. Anggota kelompok kami ada saya Abigail. Depan. Yang pertama kita akan membahas tentang berita yang pertama. Itu ringkasannya itu terdapat apa dan di mana. Apanya adalah perjuangan siswa ke sekolah. Lalu di mananya Mandailing Natal Sumatera Utara. Siapa siswa dan siswi SMP 7? Mengapa? Karena jalannya cukup terjal ataupun ekstrim. Bagaimana? Untuk menempuh perjalanan sampai ke sekolah mereka membutuhkan waktu selama 2 jam. Kesimpulan, perjuangan yang tidak mudah dari siswa-siswi untuk sampai ke sekolah. Lalu yang di berita kedua ada apa? Apanya adalah pelajar bergelantungan di tali seberang sungai menuju sekolah. Lalu di mananya itu Mamasa, Sulawesi Barat. Kapan? Desember 2020. Siangnya siswa SD. Mengapa? Karena jembatan yang rusak serta belum cairnya dana. Bagaimana? Untuk menempuh ke sekolah harus bergelantungan di tali jembatan dan bahkan nyawa menjadi taruhannya. Kesimpulan, untuk sampai ke sekolah mereka harus berjuang bahkan sampai nyawa menjadi taruhannya. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Oke, ada yang mau komentari kelompok 3 mungkin atau kelompok 1? Ada? Oke, baik. Dari saya masih sama ya. Yang pertama suara hilang, suaranya gede, tidak kedengaran dari belakang. Ya. Oke, nah artinya apa?
apalagi kita nih mempelajari materi berita yang dimana kita harus menyampaikan sesuatu yang berdasarkan apa yang kita lihat, sehingga berita itu menjadi berita yang faktual dan terpercaya. Oke, terakhir, kelompok terakhir, kelompok 1. Silakan kembali ke tempat dulu untuk kelompok 2. Berita pertama, ada unsur apa? Perjuangan siswa ke sekolah. Unsur di mana? Mandailing Natal, Sumatera Utara. Kapannya tidak ada. Unsur siapa? Sebagian siswa SDN 109 dan SMP 71 atap. Unsur mengapa? Minimnya infrastruktur akses jalan menuju sekolah. Bagaimana menempuh perjalanan yang jauh karena jarak rumah ke sekolah 7 km. Kesimpulan, beberapa siswa di Mandailing, Natal, Sumatera Utara harus menempuh perjalanan jauh dan sulit untuk sampai ke sekolah dan memiliki perjuangan yang tidak mudah. Lalu untuk berita kedua, unsur apanya adalah pelajar berkelanjutan ditarik seberang sungai menuju sekolah. Unsur di mana? Mamasa, Sulawesi Barat. Kapan? Desember 2020. Siapa? Siswa SD. Unsur mengapa? Hampir semua bagian jembatan rusak terbawa arus banjir. Lalu untuk unsur bagaimana? Untuk sampai ke sekolah, mereka harus bergantungan di jembatan yang rusak, bahkan nyawa menjadi taruhan karena akses yang rusak dan belum ada dana untuk memperbaiki. Untuk kesimpulannya adalah, siswa SD di Mamasa harus mempertaruhkan nyawa untuk menuju sekolah karena bergantungan di jembatan yang rusak akibat akses jalan belum diperbaiki. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Oke, berikutnya kelompok 2 masih di depan dulu. Kelompok 2 ada yang mau dikomentari? Enggak, maksudnya dari kelompok 2 ada yang mau dikomentari? Kelompok 3? Ya, sudah lebih baik ya, suaranya lantang. Ya, kenapa? Kecuali kalau kalian mencari jawaban di depan, tapi kan di depan kalian itu membaca. Jadi selayaknya suara itu tidak naik turun atau timbul tenggelam. Jadi harus lantang, ya, lancar. Jadi setiap kata, setiap kalimat yang disampaikan kami bisa menerimanya dengan baik. Oke, tepuk tangan buat semua yang sudah berkontribusi. Oke, setelah selesai mempresentasikan hasil yang kalian sudah tampilkan di depan, jawaban kalian sesuai dengan apa yang kalian pahami, apa yang kalian ketahui dan apa yang kalian dengar. Nah, sekarang kita mau sedikit merefleksikan dari jawaban-jawaban itu. Nah, berita yang pertama, unsur apanya? Ya, unsur apanya adalah bagaimana mereka ke sekolah dengan menempuh perjalanan yang cukup jauh. Itu di mana? Di daerah Sumatera. Ya, lalu kemudian ya, kapan? Nah, di sini saya mau menekankan bahwa ada berita yang memang, apalagi kita menyaksikan berita di video, itu kita bisa saja tidak menerima informasi kapan berita itu. Kemudian bisa saja kita mengambil kesimpulan kapan berita itu disiarkan. Itu untuk unsur kapan. Jadi untuk berita yang pertama, mungkin dari segi unsur kapannya kita tidak mendapatkan itu, ya. Nah, kemudian siapa? Siswa SD dan SMP, ya. Mengapa? Ya, ada mengapanya. Nah, mereka di situ banyak, ya. Apakah di antara kita ini ada yang mengalami nasib seperti mereka? Tentu tidak. Ke sekolah saja mereka harus berjalan kaki, ya.
ke sekolah mereka harus berjalan kaki. Kemudian jalannya nggak jalan raya, itu jalan setapak. Resikonya tinggi. Kemudian bagaimana? Nah, mereka harus berangkat pagi untuk menempuh perjalanan 7 km. Ya, mereka membutuhkan 2 jam. Ya, bahkan mereka tidak memakai alas kaki. Ya, kalau bahasa kita orang Cikarang, nyeker mereka. Tapi semangat mereka tidak redup. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan ilmu. Nah, nanti, di kesimpulan di kesimpulannya itu bahwa untuk mendapatkan pengetahuan itu tidak mudah, harus melalui perjuangan yang berat. Oke, setelah saya memberikan kesimpulan dari berita yang pertama dan kedua, maka saya akan menginformasikan untuk pertemuan berikut, ya. Di pertemuan ketiga nanti kita akan membahas tentang struktur berita, ya. Nah, itu mungkin nanti pakai teks untuk memudahkan kalian menentukan struktur dari berita. Ya, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Semoga pelajaran hari ini menyenangkan dan apa yang kita dapatkan hari ini dapat dimanfaatkan untuk masa depan kalian, sebagai bekal kalian untuk nanti selanjutnya. Bukunya digeser dulu. Oke, 5 menit saya kasih waktu untuk mengerjakan. Silakan tulis nama, ya, sama jawabannya mau disilang atau dilingkarkan boleh. Tidak ada pulpen? Saya mau minjemin temannya. Boleh. Sebelum kita menutup, ada yang mau bertanya? Oke. Nah, kita berdoa. Setelah itu nanti kita akan menutup kegiatan kita. Ya, Grace, silakan tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Dan Yesus, terima kasih buat hari ini kami sudah selesai belajar pengajaran Tuhan. Berkati kami yang ingin pulang merupakan masing-masing, berkati kami dalam perjalanan supaya bisa sampai di rumah dengan selamat dan juga tidak kekurangan satu apapun yang Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Grace. Silakan duduk kembali. Ya, nah pelajaran kita hari ini sudah selesai. Terima kasih sudah meluangkan waktu dan sebagainya. Tetap semangat untuk belajar. Berdiri. Beri salam. Terima kasih Pak Edu. Tuhan Yesus memberkati. Oke, Tuhan Yesus memberkati.